Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa abna'i Ma'had Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di majelis daring ini. Sampaikan salam tentukan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita sejak pandemi. Ya, insyaallah karena terbatasnya waktu yang kita manfaatkan, maka materi yang akan Ustadz sampaikan kali ini adalah untuk yang baru, murid baru, mungkin ini materi baru, tapi kalau muridnya sudah lama, ini pernah Ustadz ajarkan. Tapi bagi yang lama, ini hanya untuk murajaah, sehingga nanti kita bisa praktekkan kembali. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi materi kita untuk kali pertama ini itu mengait tentang adab kepada guru. Ini singkat saja, tidak perlu banyak, tapi ini perlu pengamalan, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab diturunkan agama ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan itulah menjadi sebab diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjadi rahmat semesta alam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ya. Dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Innama bu'istu liutammima masalihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam secara khusus memberikan perhatian yang besar terhadap bagaimana kita berakhlak pada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita, baik melalui ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Tapi di sini kita akan bahas tentang ilmu agama. Makanya para ulama, anak-anakku sekalian, kenapa guru agama itu memiliki posisi yang penting dalam agama Islam? Karena ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan ini hanya dimiliki oleh mereka. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk beradab kepada mereka. Makanya para ulama, ya, ulama-ulama terdahulu mengatakan, ya, dalam sebuah ungkapan yang pernah dikatakan bahwa mereka mengatakan, jika orang-orang tua mereka, maksudnya anak-anak itu, bisa menyelamatkan mereka dari api dunia, maka para ulama, para guru, para ustadz, para kiai itu menyelamatkan mereka dari api-api akhirat. Apa maksudnya? Ketahuilah anak-anakku sekalian, ketika kalian masuk pondok, salah satu sebab kenapa orang tua kalian mempercayakan kalian masuk pondok, salah satu sebabnya adalah karena ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tua kalian, sehingga dipercayakan pengurusannya, masalah agamanya diurus oleh ustadz-ustadz di sini. Kenapa? Karena orang tua kalian sibuk mencari uang, karena orang tua kalian sibuk memberikan keperluan atau kebutuhan kalian sehari-hari, sehingga tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Oleh sebab itu, ustadz-ustadz yang ada di pondok, kiai-kiai, ulama-ulama kita, maka mereka lah yang mengajari kita bagaimana cara kita menghadapi hidup ini sesuai dengan panduan syariat, ya, sesuai dengan panduan syariat. Maka oleh sebab itu kedudukan para ulama, ustadz-ustadz memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu karena tingginya posisi para ulama, para guru, para ustadz di hadapan agama ini, di hadapan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib hukumnya untuk memperhatikan hak-hak mereka, ya, hak-hak mereka, sehingga kita tahu bagaimana menjadi seorang murid yang nantinya menjadi murid yang
memiliki keindahan akhlak, ya, keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, ya, kita bisa melihat bagaimana caranya, ya, seorang murid berinteraksi dengan gurunya, dengan kiainya, dengan ustadznya. Itu Allah nukilkan dalam sebuah ayat yang setiap minggu kita baca, yaitu kisahnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini menarik bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotret kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Khidir. Akan tapi anakku sekalian, kita akan memotong saja, ya. Ini ada beberapa adab penting di sini bagaimana Allah ingin mengajarkan kita kepada umatnya Muhammad Rasulullah SAW itu bagaimana berakhlak kepada guru, ya. Yaitu potongan di Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 69. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berceritakan kisahnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'silaka amra. Ya, pendek saja, ya. Di situ ceritakan, artinya begini. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, ya, supaya kamu mengajar aku sebuah ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu?" Maka Khidir menyatakan, "Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang tidak kamu ketahui?" Maka Musa pun mengatakan, "Insya Allah engkau Khidir akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu pada urusan apapun." Kemudian Nabi Khidir, gurunya ini, mengatakan, "Jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya kepadamu." Nah, anak-anakku sekalian rahmatullah taala, Ustaz ingin menjelaskan dan menekankan bahwa di sini posisinya Nabi Musa alaihissalam, walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang yang memiliki kedudukan tinggi pun terhadap ahlul ilmi, para ustadz, para kiai, para ulama, maka dia harus menundukkan diri pada orang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu di atas segala-galanya. Ilmu itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berharta, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berpangkat, yang tidak dimiliki orang-orang yang memiliki tanah, jabatan, wanita yang banyak, anak-anak. Makanya di sini pentingnya kita mengetahui bahwa ilmu itu memiliki posisi yang tinggi dalam syariat Islam. Termasuk dalam hal ini, kedudukan Nabi Musa alaihissalam pun mengharuskan beliau untuk tunduk kepada seorang ahli ilmi, yaitu Nabi Khidir. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa potongan ayat ini di soal Kahfi ayat 66 sampai 69 70 ini? Yang pertama adalah di situ disebutkan hendaknya seorang murid, ya, bertutur kata yang mulia dan lemah lembut kepada gurunya, ya. Bertutur kata yang mulia dan lemah lembut kepada muridnya, ya. Makanya Musa mengatakan, "Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala tu'allimani mimma ullimta rusyda." Ya. Apakah aku boleh mengikutimu? Ya, mengikutimu supaya apa? Supaya engkau mengajarkan aku ilmu dan petunjuk-petunjuk. Ya. Jadi apa? Di sini menggunakan kata bolehkah? Apakah? Artinya apa? Seorang murid kepada guru, ketika dia melakukan interaksi, menanyakan sesuatu, meminta sesuatu, apapun itu, maka seorang murid harus memiliki akhlak yang baik, memilih kata-kata yang baik, sehingga tidak menyinggung gurunya, ya. Nah, ini penting, ya. Oleh sebab itu anakku sekalian, bagi kita, anak-anakku sekalian yang dibesarkan di keluarga yang memiliki kata-kata yang kurang baik, maka ketika Anda di pondok, maka kata-kata itu harus hilang. Kenapa? Karena kalian berhadapan dengan guru, dengan ulama, dengan ustadz. Kalau kalian terbiasa di rumah memanggil kata-kata yang kotor, sebut-sebutan yang tidak layak, maka ketika kita masuk pondok, hal itu harus hilang. Kenapa? Karena ini wajib hukumnya. Karena posisi kalian ada di bawah, ya. Karena posisi kalian ada di bawah. Kalian murid dan ada guru. Maka oleh sebab itu, ya, kita harus
mengatakan kata-kata yang baik. Ya. Di pondok itu harus dibiasakan kata-kata Ustadz afwan, Ustadz tolong, bisakah Ustadz, gitu ya. Ustadz kalau tidak mengganggu, Ustazah, ya. Sehingga apa? Sehingga kita terbiasa dengan kata-kata yang baik. Jangan mengatakan kata-kata hai, woi, ataupun kata-kata lain yang tidak layak. Ya. Ini penting, ya. Sebab apa? Karena disinilah dimulai keberkahan ilmu. Ilmu itu didapat karena keberkahan adab kita kepada guru. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, dari penggalan kisah ini, dari ayat ini, kita bisa ambil kesimpulan tentang bagaimana menghormati guru dan menempatkannya dalam posisi yang semestinya, walaupun dia memiliki kedudukan sosial yang tinggi daripada gurunya. Itu yang tercermin dari sikap Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya Khidir. Nah, sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, Nabi Musa ya merupakan salah seorang nabi, ya, Kalimur Rahman. Dia bisa berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah. Di posisi Allah dia tinggi. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk belajar ilmu kepada Nabi Khidir, maka status itu harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Makanya tidak boleh, ya, ketika kita berguru, apapun jabatan kita, ya, apapun kita anak siapa, kita anak bupati, anak presiden, anak siapapun itu, maka kita tidak boleh mengakukan bahwa aku anak si fulan, anak si fulan. Tidak ada dalam Islam. Ya. Sebab itu hati-hati anakku sekalian. Jadi di hadapan guru kalian itu 0, kosong. Ya, kenapa? Karena datangnya kalian ke tempat guru, ke tempat ustadz, ke tempat alim ulama, itu membawa nilai 0. Nah, kalian akan bertambah nilainya kalau diberikan ilmu. Maka apa? Alangkah sia-sianya seorang murid datang ke majelis guru, ke pondok pesantren, dengan membawa nilai 1, 2, 3, 4. Itu sia-sia. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Makanya hendaknya seorang murid ketika datang kepada gurunya, masuk ke dalam pondok, maka dia harus merendahkan diri, mengenolkan, menzerokan, ya, mensiferkan, ya, supaya tidak ada kesombongan. Ya. Maka nggak boleh lagi ada perkataan-perkataan saya anaknya fulan. Bahkan ada yang sampai mengancam-ancam, ya, Ustaz tidak tahu siapa saya. Nah, ini langsung apa? Dicoret, tidak ada adab. Begitu. Jadi kita harus tahu posisi kita, bahwa kita ini murid. Murid itu yang mengikuti, bukan yang menyuruh-nyuruh, ya. Jadi salah besar. Nah, sebab itu ini pentingnya, ya. Pentingnya. Kenapa? Ketahuilah wahai anakku sekalian, tanpa adab yang baik, ya, tanpa ada akhlak yang baik kepada guru-guru kita, maka semua yang kita miliki di atas dunia ini adalah kesia-siaan, ya. Adalah sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali kita sampai melakukan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, anakku sekalian, ya, adab yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah bersabar, ya, bersabar atas sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, ini dia pentingnya adab bersabar. Makanya di situ dikatakan, ya, Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu pasti nggak sanggup ikut dengan aku, belajar sama aku, ya, nggak sanggup. Nah, pentingnya sabar. Kenapa? Karena penyakit anak sekarang itu tidak sabar, ya. Dan ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Semua harus sabar, ya. Nggak ada di dunia ini semuanya praktis. Itu hanya ada di iklan-iklan. Mau makan fast food, mau berpakaian fast clothes, apa segala macam itu tidak ada. Dan ilmu itu membutuhkan masa yang sangat panjang bagi kita, ya, untuk mendapatkan ilmu sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya ada ungkapan ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya apa? Kita akan terus belajar dalam kehidupan ini, ya. Dan salah satu kuncinya kalau kita ingin mendapatkan ilmu adalah harus sabar. Nah, oleh sebab itu salah seorang ulama mazhab besar yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, isbir ala murran jafa'a min muallim fa inna rusubal ilma fin nafaratihi wa man lam yazuq murran ta'allumu sa'atan tajawwara zulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi
fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wa zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la tibara li zatihi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, bersabarlah kalian dengan pahitnya sikap guru kalian. Karena sesungguhnya masuknya ilmu itu ada dalam sikap kerasnya. Kerasnya guru adalah penyebab masuknya ilmu. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar pada masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Harga diri seorang pemuda itu ada pada ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak adalah guna hidupnya. Nah, ini sabar. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini pendek saja. Kita akan lanjut nanti insyaallah minggu depan pelan-pelan ya. Ini sebagai pengantar aja. Nanti kalian bisa baca di buku-buku, di artikel di internet banyak sekali adab murid kepada guru. Ya, para ulama pun dalam kitab-kitabnya sudah banyak menyusun. Tapi ini semua penjelasan ringkas, semoga bermanfaat. Ya, terus semangat untuk ilmu dan hargailah guru-guru kalian. Ya, baik guru-guru yang mengajarkan agama maupun guru-guru umum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.